Ya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kang Okim. Masih bahas soal UTBK. Di sini ada soal azetazolamida merupakan salah satu komponen obat glaukoma, glukoma kali ini ya, yang memiliki struktur seperti di atas. Seperti ini strukturnya. Jumlah atom N yang memiliki orbital sp2 adalah, jadi atom N yang di sini nih ya, yang di sini nih, yang di sini, yang di sini nih, atom N yang di sini, atom N yang di sini, S yang di sini ya, lalu yang di sini dan yang di sini. Nah, ya, yang memiliki orbital hibridisasi sp2. Kita anggap yang di sini 1 ya, yang ini 1, yang ini 1. Yang ini 2 ya sama. Yang ini 3. Yang ini 3. Yang ini 3. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk N yang pada posisi 1 ya. Untuk N yang di posisi 1 ini, bagaimana cara menentukan orbital hibridisasinya? Begini caranya ya. N ini kan, N ini ada 5 elektron valensi ya. 5 elektron valensi. Lalu N di sini dia mengikat 1 di sini ya, C, di sini juga 1 di sini C ya. Lalu 1 di sini H. Ya, berarti N di untuk pertama ini ya ada 3 ikatan. Ya, ada 3 ikatan. Ya, yaitu ikatan single ya, ikatan N dengan C 2 ya, lalu N dengan H 1 ya. Lalu karena N ini punya 5 PeB, maka kalau dipakai 3 kan masih ada sisa 2, maka ini punya 1 PeB ya. Karena dipakai 3 ikatan dan 1 PeB, maka bentuk hibridisasinya adalah sp3. Berarti ini 4 kan? Jadi sp3. Berarti ini kan 3 ditambah 1 berarti 4 ya. Ini 4 seperti ini berarti ini. Ya, ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Lalu untuk N yang kedua, N pada posisi kedua. Kita bahas dulu yang sebelah kiri ya, dan yang sebelah kanan itu sama. N pada posisi kedua, tetap N itu punya 5 elektron valensi. Nah, N ini berikatan dengan N di sini, berikan tunggal, berarti 1 ikatan tunggal, ya. Lalu 1 ikatan rangkap ya, 1 ikatan rangkap. Ya, 1 ikatan rangkap. Berarti kan ini 1 ikatan tunggal dan 1 ikatan rangkap. Ini berarti kan masih ada masih punya, kan ini ikatan rangkapnya kan 2 ya, ikatan rangkapnya 2, berarti kan dia menggunakan 2 elektron ya. Berarti ini udah kepake 2 elektron, berarti ini sama dengan 3. 1, 2, 3, berarti sisa PeB 1. Ya. Karena bentuknya seperti ini, nah sehingga bentuk hibridisasinya adalah, kan ini 1, 2, maka SP. Nah, 1 lagi untuk PeB, maka SP2. Maka N yang di sini nih, dia berikatan, bentuk hibridisasinya SP2. Ya. Lalu bagaimana untuk yang di sini, yang N3? Ya, N yang ketiga. N yang ketiga, ya, sama elektron valensinya itu punya 5 eV. Ya. N yang ketiga ini punya 2 ikatan tunggal N sama H ini ya. N sama H ini, N sama H nih 2,
berarti 2 ikatan tunggal, ya lalu satu lagi dengan S, ya berarti ini 3 lah ya, 3 ikatan tunggal. Sama, karena dia hanya menggunakan 3, maka ada 1 PEB. Berarti bentuk hibridisasinya adalah S, P-nya 2, kan ini 3, sama satu lagi PEB, berarti SP3. Nah, berarti kalau lihat pembahasan di sini, jumlah atom N yang memiliki orbital hibridisasi sp2 ada di sini ya. Di sini nih, pada N yang kedua yang di sini nih. Sehingga jumlahnya ada 2, maka ini jawabannya adalah C. Semoga ya apa yang Kang Okim sampaikan ini dapat dimengerti. Soal UTBK, ini soal tentang elektrokimia ya. Di sini diketahui reaksi volta berikut. Ya, seperti inilah ya. Jika diketahui E0 Fe2 plus menjadi Fe adalah min 0,45 volt, nilai E0 dari M2 plus menjadi M adalah, untuk menjawab nilai ini ya, ya nilai dari M2 plus ini, kalian harus bisa menguraikan dari reaksi pertama dan reaksi kedua di sini. Ya, rumusnya ya selalu ya, dimana E sel itu sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Ya, oke, untuk reaksi yang pertama, E selnya ini kan segini, berarti 1,95 sama dengan dari reaksi ini mana yang mengalami reduksi? Dari reaksi yang pertama ini mana yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi adalah ini ya, Mg nih, maaf, Fe2 plus nih yang mengalami reduksi. Ya, maka ini nilainya segini. Ya, dimasukkan ke dalam persamaan di sini. Berarti ini min 0,45 dikurangi. Nah, kita anggap karena Mg ini belum diketahui, kita anggap aja X ya, dikurangi X. Maka 1,95 ditambah 0,45 sama dengan min X. Maka X sama dengan min dari jumlah ini. Nah, jumlah 1,95 ditambah 0,45 itu adalah min 2,40 volt ya. Nah, ini untuk reaksi yang pertama. Lalu untuk reaksi yang kedua, masih menggunakan langkah yang sama dengan reaksi yang pertama, maka di sini selnya itu min 0,50, berarti 0,50 sama dengan, kita lihat lagi reaksinya, Mg menjadi Mg2+, maka Mg di sini dia mengalami oksidasi. Ya, sedangkan M2+ menjadi M ini mengalami reduksi. Maka karena ini yang ditanyakan, maka di sini X. Ya. Min. Nah, di sini nilainya tadi min 2,40. Maka 0,50 sama dengan X ditambah 2,40 pindah ruas. X sama dengan min 2,40 ditambah 0,50. Ini hasilnya adalah min 1,90 volt ya. Berarti jawabannya adalah B. Jadi kalau Kang Okim berikan ringkasannya, poinnya adalah kalian harus bisa ya, harus hafal ini rumus ini. Dan lalu dari rumus ini kalian harus bisa menentukan dari reaksi ini, mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Ya, lalu masukkan saja nilai yang diketahui. Semoga apa yang Kang Okim paparkan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Okim. Masih membahas soal UTBK, di mana kita menemukan soal
Nilai Ka dari HC2O4 min sebesar 1 kali 10 pangkat min 5. Suatu larutan buffer dibuat dan mencampurkan 50 ml larutan NaHC2O4 0,4 m dan 10 ml larutan NaOH 0,4 m. Nah, ditanya berapa sih nilai pH larutan buffer tersebut? Berarti ini soal tentang stoikiometri larutan ya, yaitu tentang larutan buffer. Nah, kita harus tahu dulu ketika kita mencampurkan ini dan ini buffernya buffer asam atau buffer basa. Karena di sini ada basa kuat, ini adalah buffernya adalah buffer asam. Maka di sini asam lemah kan? Maka ingat ini NaHC2O4 ini walaupun ini garam, tapi ini bersifat asam lemah. Ya. Maka ini basa kuat. Karena kita mereaksikan antara asam lemah dan basa kuat, maka harus kita buatkan persamaan reaksinya dulu. Maka NaHC2O4 ditambah NaOH itu akan menghasilkan Na2C2O4 ditambah H2O. Ini persamaan reaksinya sudah setara, maka kita buat saja mula-mula reaksi sisa ya. Ini mula-mula berarti molnya 50 dikali 0,4 berarti 20 ya. Ya, lalu NaOH-nya 10 dikali 0,4 berarti di sini 4. Ya. Benar ya? Nah, di sini maka ini 0, ini 0. Maka mana yang habis duluan? Pasti inilah ya. Ini min 4, maka ini juga min 4. Ini positif 4, ini juga positif 4. Ya, di sini sisanya 16, di sini 0, di sini terbentuk 4, di sini juga 4. Nah, ini kita fokus ke sini aja ke nilai ini ya. Nah, berarti 16 sama 4. Dimana kita tahu untuk buffer asam ini kita fokus mencari konsentrasi ion H+. Dimana rumusnya adalah Ka dikali mol asam lemah per mol bacon. Nah, ini ada baconnya ya. Sama dengan Ka-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 5 dikali molnya 16 per 4. Berarti ini 16 dibagi 4 adalah 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 5. Kalau konsentrasi H plusnya 4 kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya 5 min log 4. Ya, mudah ya. Berarti jawabannya di sini A. Jadi kalau Kang Okim beri kesimpulan, pertama kalian harus bisa ya memprediksi atau menentukan ini kalau larutan ini NaHC2O4 direaksikan dengan NaOH ini akan terbentuk buffer. Ingat buffernya buffer apa? Ya buffer asam. Kenapa buffer asam? Karena ini bersifat asam lemah sedangkan ini bersifat basa kuat. Nah, setelah tahu seperti ini, karena sudah tahu seperti itu ya, terbentuk buffer apa, lalu kita buat konsep reaksinya. Karena antara asam lemah dan basa kuat itu pasti bereaksi ya. Nah, kita tentukan dari reaksi ini kita tentukan berapa sih mol dari basa konjugasinya. Oke, semoga apa yang Kang Okim paparkan ini dapat kalian mengerti. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Okim. Masih membahas soal-soal UTBK. Di sini ada soal seperti ini. Dalam wadah tertutup, dalam wadah bervolume tetap 5 liter, berlangsung kesetimbangan berikut. Ya, diberikan lagi persamaan reaksi. Di sini persamaan reaksinya sudah setara ya. Diketahui pada 323 Kelvin nilai Kc-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Jika pada kesetimbangan konsentrasi NO itu sama dengan konsentrasi NO2. Pertanyaannya jumlah gas O2 saat kesetimbangan adalah jumlah gas O2-nya.
kalian harus bisa membuat persamaan Kc dari persamaan reaksi ini, ya. Dimana ada persamaan reaksi seperti ini, maka persamaan Kc-nya itu adalah konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Ingat ya, nilai Kc ini bergantung dari fasa-fasanya di sini, ya. Fasa yang berpengaruh itu adalah gas dan aquos. Ya, selain gas dan aquos ini tidak masuk ke dalam persamaan Kc di sini. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Di sini 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan. Ya, lalu pertanyaan di sini, soal ini konsentrasi NU dan konsentrasi NO2 ini sama, ya. Berarti ini bisa kita coret ya. Berarti 1 per konsentrasi O2. Ya, konsentrasi O2. Ya, berarti konsentrasi O2 itu didapat, ingat, M itu sama dengan N per V. Ya, ini N ini yang ditanyakan, V-nya itu didapat dari soal, yaitu 5 liter. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 per N per 5. Ya, ini dikali silang ke sini ya. Sehingga N per 5 sama dengan 1 per 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, maka N sama dengan 5 per 5 kali 10 pangkat min 2. Ini 1, maka ini sama dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Berarti jawabannya E ya. Ya, semoga apa yang Kang Hokim sampaikan ini dapat dimengerti ya. Jadi poin pentingnya kalian harus bisa membentuk persamaan Kc ya dari persamaan reaksi. Ini persamaan Kc dari persamaan reaksi. Bagaimana sih? Nah, ya, setelah itu baru kalian masukkan nilai-nilainya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Hokim. Ini masih membahas soal UTBK ya. Kita mendapatkan soal seperti ini. Reaksi orde 1 dekomposisi di metil ether berlangsung menurut reaksi berikut. CH3O CH3 menjadi CH4 ditambah CO ditambah H2. Nah, oke, selalu diingat ya, ketika kalian mendapatkan persamaan reaksi ini, selalu dicek apakah sudah setara atau belum ya. Harus selalu dicek. Nah, kalau melihat persamaan reaksi ini sudah setara ya, sehingga kalian tidak capek-capek lagi atau repot-repot lagi untuk menyetarakannya. Lanjut, pada 500 derajat Celcius, waktu paruh reaksi adalah 25 menit. Nah, ini waktu paruhnya 25 menit. Nah, jadi dia setiap 25 menit berubah menjadi setengahnya. Ya, jika mula-mula terdapat 100 mol di metil ether, jumlah total gas setelah reaksi berlangsung selama 75 menit adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ini Kang Hokim gunakan konsep reaksi ya, biar kalian paham dari konsep reaksi ini. CH3 kita tulis ulang reaksinya. CH3 menjadi CH4 ditambah CO ditambah H2. Nah, mula-mula reaksi sisa. Nah, ini ya, konsep reaksi. Mula-mulanya ini ada 100 mol. Maka di sini mula-mula adalah 0. Selama 25 menit yang pertama, waktu paruhnya 25 menit, sehingga ketika dia 25 menit, ini berkurang menjadi setengahnya. Berarti setengah dari 100 adalah 50 ya. Maka ini min 50. Sedangkan untuk CH4, karena ini ada di posisi produk semuanya, maka ini plus 50, ini plus 50, ini plus 50. Ya, kenapa semuanya 50? Karena koefisiennya ini sama dengan di metil ether.
Ya, ini sama sehingga berapa yang terbentuk CH4, CO2 dan H2O ini sama dengan berapa yang terurai di CH3O CH3 ini. Maka ini hasilnya 50, ini hasilnya 50, ini juga 50, ini juga 50. Nah, sehingga selama 25 menit yang pertama ya ini adanya 50, 50, 50 dan 50. Ya. Lalu ini kan di soal selama 75 menit. Nah, maka kita ulangi lagi langkah di sini. Berarti selama 25 menit yang kedua. Nah, ya. Maka dari 50 ini berkurang lagi setengahnya. Berarti ini min 25. Ini plus 25 plus 25 plus 25. Maka di sini adalah 25, di sini 75, di sini 75, dan di sini juga 75. Ya. Ini baru 50 menit. Lalu 75 menit, nah berarti 20 menit yang ketiga ya. Nah, ini. Berarti ini berkurang setengahnya lagi. Maka ini min 12,5 plus 12,5 plus 12,5 plus 12,5. Maka ini 12,5 berarti berapa nih? 8, 9 ya. 8, 9,5 benar. 75 ditambah 12,5. Oh maaf, 87. Ini 87 ya. 87. Ya 75 ini 87,5. Nah ya. Ini 87,5, ini 87,5. Maka jawabannya adalah di sini jumlah total gas. Nah, berarti ini semua harus kita jumlahkan. Ya. Jumlah total gasnya ada berarti sama dengan 87,5 dikali 3 ditambah dengan 12,5. Kita gunakan bantuan kalkulator. Dikali 3 sama dengan ditambah 12,5. Berarti 27,5 mol total gasnya. Berarti jawabannya adalah E. Mudah ya. Semoga apa yang Kang Hakim sampaikan ini dapat kalian cerna. Ya, Assalamualaikum. Kali ini masih membahas soal UTBK. Kayak ini soal tentang termokimia ya. Langsung aja ke soal. Diketahui persamaan reaksi berikut. Nah, ya, ada 1, 2, 3. Lalu pertanyaannya keterkaitan antara PQ dan R adalah. Nah, kalau kita cermati dari soal di sini, nih ya, dari persamaan reaksi di sini nih 1, 2, nah ini 2, ini 3. Persamaan reaksi 3 ini, nih yang ini adalah jumlah dari persamaan reaksi pertama dan kedua. Oke, kita buktikan ya. CaS ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Ini nilai delta H-nya sebesar P. Ya. Lalu yang kedua CO. Oh, ini CO ya, maaf kok CO2. CO dalam bentuk gas. Ini sudah gas ya. Ini juga gas, ini juga gas. Maaf nih. Ditambah setengah O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas di mana delta H-nya adalah Q. Nah, kalau kita jumlah ya, maka ini ya, ini habis kan? Nah, ini akan habis nih ya. CS ditambah O2 kan ini setengah tambah setengah jadi 1 ya. Ini G. Nah, menjadi CO2 bentuk G. Nah, maka delta-nya ini adalah P ditambah Q. Ya, kalau kita perhatikan persamaan reaksi di sini, nih ya, persamaan reaksi di sini, ini sama dengan persamaan reaksi yang ini. Sehingga hubungannya itu adalah, karena di soal ini adalah R, maka R itu sama dengan P ditambah Q. Nah, ini ya. Nah, ini jawabannya nih. Jawabannya A.
Mudah ya? Semoga bisa kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ukim. Kali ini masih bahas soal UTBK. Kalau melihat soal di sini, kayaknya ini soal tentang stoikiometri dasar ya. Nah, jadi ini, oke lah kita baca soalnya. Sebuah tabung berisi 2, liter sampel udara dengan tekanan 700 torr pada 250 Kelvin. Jika temperatur dinaikkan 300 Kelvin dan volume gas dinaikkan menjadi 3 liter, tekanan gas akan menjadi, ini kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan gas ideal ya, dimana kita tahu gas ideal itu adalah PV sama dengan N dikali R dikali T. Karena ini molnya sama ya, karena berlangsung pada gas yang sama, maka ini kita anggap nggak berubah ya. Maka perbandingan ini menjadi P dikali V per T ya. Nah ini. Nah, sehingga dari soal kita selesai menjadi P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. P1-nya berapa? Nah ini 700 ya. Kita masukkan nilainya 700. V1-nya berapa? Ya ini 2,5. Dibagi T1-nya temperaturnya ini 250 sama dengan P2 yang ditanyakan. V2-nya berapa? Ini ya 3 liter, 3 dibagi temperaturnya 300. Sehingga dari persamaan matematika ini dapat P2 sama dengan 700 dikali 2,5 dikali 300 dibagi 250 dikali 3. Ya. Nah, tips dan triksnya untuk menjawab permasalahan matematika seperti ini, jangan kalian kalikan nih ya, jangan kalian 700 dikali 2,5. Ini nanti akan menghasilkan nilai yang besar. Caranya gimana? Bagi apa yang bisa dibagi. Ini kita bagi, berarti ini 1 ya. 2,5 kita masukkan aja 25. Nolnya diambil dari sini. Ya, berarti 25 dibagi 250, ini kan 1, di sini 10. Ya, tadi ini kan sisanya 10 ya. 10 dibagi 10, 1. Maka ini adalah 700 torr. Ini jawabannya adalah E ya. Oke, semoga apa yang Kang Okim paparkan ini dapat dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Okim yang masih membahas soal UTBK. Ini kalau kita baca dan cermati soal di sini, ini soal tentang stoikiometri larutan ya, khususnya tentang sifat koligatif. Ya, ini sifat koligatif. Ya, oke, kita langsung aja ke soal. Perhatikan gambar di atas. Jika konsentrasi larutan A sama dengan konsentrasi larutan B, jadi konsentrasi ini sama dengan konsentrasi ini. Pernyataan yang tepat mengenai titik didih dan titik beku kedua larutan tersebut adalah untuk sifat koligatif ini yang harus kalian pahami itu ada yang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit pasti mempunyai titik didih dan titik beku yang titik didih yang lebih besar dan titik beku yang lebih kecil ya. Maka kalau lihat di sini nih, ini adalah glukosa, berarti ini non elektrolit ya, sedangkan ini LiCl ini berikatan ion, berarti ini elektrolit. Berarti dapat dipastikan titik didih LiCl ini lebih besar dibandingkan glukosa di sini ya. Berarti kesimpulannya titik didih larutan B itu lebih besar dibandingkan titik didih larutan A. Atau dalam titik beku, titik B ini lebih kecil dibandingkan titik bekunya larutan A. Oke, kita lihat optionnya. Berarti ini salah. Titik didih A ini salah, ini salah.
Titik beku A lebih besar dibandingkan titik beku B. Benar nggak? Ya benar ini, ya kan? Titik bekunya A itu kan titik beku B ini kan lebih kecil, maka yang A ini lebih besar. Berarti jawabannya adalah D. Oke, sampai sini mengerti? Nah, ya. Jadi poin pentingnya di sini aja ya, kan bisa membedakan mana elektrolit, mana non elektrolit. Semoga dapat bermanfaat pemaparan yang Kang Okim berikan. Assalamualaikum. Ya, masih bersama Kang Okim. Kali ini kita bahas tentang soal UTBK. Ini masih tentang stoikiometri dasar ya. Di sini ada soal sebagai berikut. Senyawa NXHY dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 0,2 mol NO2 dan 0,2 mol uap air. Pertanyaannya, rumus empiris senyawa tersebut adalah, caranya ini mudah ya. Kita buatkan dulu persamaan reaksi dari soal di atas. Maka ini O2 menghasilkan NO2 ditambah H2O. Di sini 0,2, ini 0,2. Ingat ya, bahwa perbandingan koefisien itu sama aja dengan perbandingan mol ya. Lalu kalau kita anggap ini 0,2 ini masukkan ke sini, ini 0,2, ini 0,2 ya. Maka kita dapat persamaan matematika. Maka untuk atom N ya, X itu sama dengan 0,2. Ya, untuk atom H ya, Y itu sama dengan 0,2 dikali 2, berarti 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. Maka X berbanding Y ini adalah 0,2 berbanding 0,4. 1 berbanding 2 ya. Maka rumus empiris dari NXHY itu NH2. Gimana? Mudah ya? Nah, semoga apa yang Kang Okim paparkan ini dapat dimengerti. Ya, ketemu lagi dengan pembahasan soal Kang Okim. Yang ini adalah soal UTBK mengenai stoikiometri dasar ya. Stoikiometri dasar yaitu konsep mol. Di soal seperti ini, sebanyak 1 mol glukosa, nah ini berarti glukosa ini ya, 1 mol glukosa ini 1 mol, nah ini 1 mol, dibakar dengan oksigen 10 mol, nah ini oksigennya 10 mol. Nah menurut reaksi sebagai berikut, nah kalau kamu lihat di soal ini ada koefisien, maka ini reaksi di sini sudah setara ya. Pertanyaannya perbandingan mol gas O2 dan terhadap mol gas CO2 pada akhir reaksi. Nah, nih, perbandingan gas CO2 dan gas O2 dan CO2. Jadi ini kita bandingkan terhadap ini pada akhir reaksi. Caranya bagaimana? Nah, ini adalah ciri dari soal yang kita harus menentukan reaksi pembatas, ya. Reaksi pembatas. Nah, kenapa ini ciri soal dari reaksi pembatas? Karena mol reaktan ini dua-duanya diketahui. Jadi kita harus menentukan mana yang habis duluan. Nah, ya, itulah yang habis duluan itu adalah reaksi pembatas. Caranya bagaimana? Mudah caranya. Caranya adalah membandingkan jumlah mol dengan koefisiennya. Jadi kita bagi nih mol ini dengan koefisiennya. Contoh untuk glukosa, koefisiennya kan ini 1. 1 dibagi 1 berarti kan 1 hasilnya. Ya. Lalu O2 ini jumlahnya 6. 10 dibagi 6 hasilnya kan 1, sekian ya. Masih ada 1, sekian. Nah, dari hasil ini lalu kita bandingkan mana yang lebih kecil perbandingannya. 1 apa 1, sekian. Maka yang paling kecil adalah ini 1. Karena perbandingan tadi itu, perbandingan mol dengan koefisiennya punya
glukosa ini lebih kecil, maka glukosa ini adalah reaksi pembatas. Sehingga mol glukosa lah yang akan habis duluan. Ya. Sehingga kalau kita tulis ulang reaksinya 12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Nah, kita selesaikan dengan konsep reaksi ya. Mula-mula, reaksi, dan sisa. Mula-mulanya ini 1 mol, ini 10 mol, berarti ini 0. Ya, mula-mula ya belum ada lah. Ya, CO2 dan H2O. Lalu yang bereaksi berapa? Nah, karena glukosa ini yang habis duluan, maka ini min 1. Ya. Lalu berapa untuk O2? O2 ini min 6. Dari mana? Dari perbandingan koefisien di sini. Glukosa 1, satunya min 1. Maka kalau 6 berapa? Berarti min 6. Nah, jadi ini menggunakan perbandingan koefisien. Lalu berapa yang di sini? Ya, untuk CO2-nya. CO2 yang dihasilkan karena ini sebagai reaksi pembatasnya ya. Karena ini satunya min 1, maka 6 CO2-nya juga yang akan dihasilkan ya plus 6 gitu. Kenapa ini harus plus, ini min? Ya, ini plus, ini min. Ya, menurut konsep reaksi, reaktan itu selalu berkurang dan produk selalu bertambah. Dan ini juga plus 6. Sehingga kalau kita hitung ini 0 ya, ini 4, ini 6, ini 6. Karena yang di soal perbandingan antara gas O2 dan CO2, berarti yang ini aja ya. Berarti 4 berbanding 6. Kalau kita sederhanakan 2 berbanding 3. Berarti jawabannya C. Nah, semoga apa yang Kang Oki menjelaskan ini dapat dimengerti ya. Jadi poin penting di sini kalian harus bisa tentang konsep reaksi, ya. Ya, ketemu lagi. Kali ini Kang Okim akan bahas soal UTBK tentang ikatan kimia dan bentuk geometri ya, bentuk geometri dari molekul. Ada soal seperti ini. Atom O nomor atomnya 8 dan atom Cl nomor atomnya 17 dapat membentuk molekul OCl2. Sudut ikatan pada molekul OCl2 adalah, untuk mengetahui berapa besarnya sudut ikatan pada molekul OCl2, yang langkah pertama kalian harus tahu bagaimana bentuk geometri dari molekul OCl2 di sini. Ya. Untuk mengetahui bentuk geometri, untuk mengetahui bentuk geometri dari suatu molekul, ini ada 2 teori ya. Yang pertama teori domain elektron, yang kedua teori hibridisasi. Nah, yang di sini akan Oki menjelaskan tentang teori domain elektron. Di mana teori domain elektron ini punya rumus, di mana rumusnya adalah AX NEM. Nah, dia di mana X ini adalah atom pusat, simbol dari atom pusat, sehingga semua molekul pasti punya A ya. X adalah simbol dari Pi ya, pasangan elektron ikatan dari Pi, dan N ini jumlahnya. N ini jumlahnya. Jumlah dari Pi. Dan setiap molekul pasti punya Pi ya. Nah, dan berapa jumlahnya tergantung berapa yang diikat oleh atom pusat. Nah, sedangkan E di sini adalah simbol dari PeB. Nah, ya. Dan M di sini adalah jumlah dari PeB tersebut. Dan setiap molekul, bukan setiap ya, dan tidak semua molekul memiliki PeB. Nah, tapi pasti semua molekul memiliki X. Ya, gitu. Dan jumlahnya tadi tergantung dari berapa atom yang diikat oleh atom pusat tersebut. Langsung saja ke soalnya. Untuk molekul OCl2 ya, untuk molekul OCl2 maka rumusnya menjadi A ya, X. Nah, berapa jumlah
PI-nya? Nah, lihat saja di sini. Oh, Cl2 atom pusatnya adalah O. Ya. Maka yang diikat oleh O adalah jumlahnya 2, maka AX2. Nah, sekarang tinggal kita menentukan E. Nah, E-nya ini ada atau tidak? Dan kalau ada, berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Nah, caranya kita menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini. Jumlah PeB itu sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PeI per 2. Ya. Nah, elektron valensi atom pusatnya adalah O. Ya, sehingga elektron valensinya 6. Dikurangi berapa jumlah PI-nya? Atom yang diikat oleh O adalah 2, maka dikurangi 2. Ya, dibagi 2. Maka di sini hasilnya 2. Maka OCl2 ini memiliki 2 PeB. Maka di sini rumusnya menjadi AX2E2. Nah, setelah kita lihat tabel bahwa untuk molekul yang memiliki rumus TdEAX2E2 ini bentuknya adalah huruf V. Nah, huruf V. Nah, ini hampir mirip dengan H2O, ya. Mirip dengan H2O. Nah, sehingga kalau huruf V bagaimana bentuknya? Huruf itu seperti ini. Nah, berarti O-nya di sini. Nah, ya di sini berikatan O itu kan 6 ya. Nah, ini elektron valensi dari O. Nah, di sini nih ya. Nah, di sini X Cl. Ya. Nah, di sini lagi X, di sini Cl. Nah, seperti inilah kira-kira bentuknya nih ya. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk huruf V. Lalu berapa sudutnya? Nah, sudut untuk molekul ya, untuk molekul yang memiliki bentuk geometri huruf V, nah yang memiliki bentuk geometri huruf V adalah sudutnya kira-kira antara 104 sampai 110. Nah, kalau kita lihat di option, ini adalah jawabannya C ya. Ini. Loh, Pak, kenapa 104 sampai 110? Nah, karena tergantung dari tergantung dari yang diikat oleh atom pusatnya. Ya. Kenapa? Karena Cl ini kan banyak elektronnya, sehingga kita tahu elektron itu saling tolak-menolak, maka dia akan semakin melebar ininya nih, ya. Sudut ikatannya akan semakin melebar. Ya, dia mendekati 110 lah, yang paling dekat di sini 109. Oke, sampai sini semoga apa yang Kang Okim sampaikan dapat dimengerti ya. Jadi intinya kalian harus bisa ini ya meramalkan bentuk geometri menggunakan teori domain elektron. Ini saja ya intinya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Okim akan bahas soal UTBK. Di sini tentang ikatan kimia ya, tentang ikatan kimia dan gaya antar molekul lah. Di soal ini yang bersifat polar. Ya, ini poin pertanyaannya di sini. Ingat, suatu molekul bersifat polar jika pada atom pusatnya ada PeB. Jika pada atom pusatnya memiliki PeB. Apa itu PeB? PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ya. Jadi ada pasangan elektron yang tidak digunakan untuk ikatan. Nah, ada dua ilmu yang harus kamu kuasai ketika menjawab soal ini, yaitu tentang struktur Lewis ya, yaitu tentang struktur Lewis. Struktur Lewis. Di mana untuk yang A, misal contoh ASO3. Nah, SO3 ini punya PeB atau tidak? Ya. Kita gambarkan saja struktur Lewisnya. S itu kan 6 ya. Elektron valensi dari S itu 6. Nah,
Di sini O-nya sama, O juga golongan ke-6. Nah, kamu harus hafal nih, kalian harus hafal tentang atom itu terletak di golongan keberapa. Nah, karena kalian akan tahu jumlah dari notasi Lewisnya. Nah, SO3 ini, apakah si S di sini tengah-tengah ini sebagai atom pusat ini memiliki Pb? Nah, ya kita ubah sedemikian rupa sehingga yang dua di sini, ya, yang dua atom dua milik S di sini, nih, ya, kita pindahkan ke sini, ya. Lalu ini, ya, ini digunakan untuk berpasangan, ya. Ini juga sama, digunakan untuk berpasangan. Yang ini digunakan untuk berpasangan, tetapi pasangannya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ya, ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan yang ini, jadi ini ya, yang di sini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan yang di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Ya, dari sini kita tahu bahwa 1O ini dia membutuhkan 2 elektron. Ya, ingat ya. Jadi 1O di sini, O di sini nih, agar dia stabil dia membutuhkan 2 elektron. Ya, dan kita lihat di sini bahwa S-nya ini tidak memiliki Pb, sehingga untuk molekul SO3 ini bersifat nonpolar. Ya, nah ini kalian sebenarnya untuk menjawab option B, C, D, E ini bisa menggunakan struktur Lewis seperti ini. Tapi di sini akan Kang Oki menjelaskan bagaimana cara mudahnya, ya, cara mudahnya. Tapi cara mudah ini kalian harus paham bahwa tadi Kang Oki menjelaskan bahwa O di sini, nih, O di sini nih, dia butuh 2 elektron. Ya. Bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya adalah dengan menggunakan rumus, di mana rumusnya jumlah PeB itu sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PeI per 2. Nah, ini. Ya. Jadi agar kita bisa cepat mengetahui apakah molekul-molekul di sini ini bersifat polar atau tidak dengan gunakan rumus seperti ini. Kita masukkan yang option A, ya, yang option A. Benar nggak sih kalau menggunakan rumus ini bahwa S di sini tidak mempunyai Pb, elektron valensi atom pusat S-nya itu 6. Ya, ingat S itu golongan kedua, golongan ke-6. Jumlah PI-nya 3. Nah, di sini kan yang diikat oleh S itu ada 3 atom O, berarti 3. Ingat, 3 ini ya dikali 2. Kenapa? Karena 1 atom O ini mengambil 2 elektron dari S. Maka ini 3 dikali 2 dibagi 2. Maka 6 dikurangi 3 dikali 2 berarti 0, ya. Ini sama dengan 0. Nah, berarti dia tidak memiliki Pb. Lalu untuk bagaimana dengan NO3? Nah, oke, kita lihat NO3. NO3 berarti pakai yang merah aja. Jumlah PeB-nya. Nah, ini. N itu kan golongan 5, ya. Nah, N itu golongan 5, berarti 5 sini. Jadi elektron valensi untuk N itu ada 5. Tapi ingat, NO3 ini ada muatan 1, min, berarti 5 ditambah 1. Ya, ini rumusnya nih. Dikurangi berapa jumlah PI-nya? PI-nya ada 3. Nah, berarti 3 dikali 2 karena ini mengikat O. Jadi kalau yang diikat O-nya ini, O itu mengambil 2, maka dikali 2. Tapi kalau yang diikatnya H itu hanya cukup 1. Ya, jadi nggak perlu dikali 2. Dibagi 2. Nah, ini hasilnya juga 0. Ya enggak? 5 ditambah 1, 6. Dikurangi 6. Dibagi 2, ya 0. Ya.
Ini untuk yang B. Maka NO3- ini juga bersifat non-polar. Untuk NO2+, sama rumusnya, jumlah PeB sama dengan N itu 5, dikarenakan ini muatannya plus ya, maka telah kehilangan 1 elektron, maka atom pusatnya dikurangi 1. Dikurangi yang diikatnya 2, maka 2 dikali 2 dibagi 2. 5 dikurangi 1, 4 dikurangi 4, berarti ya 0 ya. Berarti untuk C ini juga dia bersifat non-polar. Lalu bagaimana untuk SO32-? Di sinilah ya, jumlah PeB-nya sama dengan S tadi golongan 6, dia ditambah 2 ya, karena muatannya ini 2-. Nah, dikurangi berapa yang diikat oleh S? 3, berarti 3 dikali 2 dibagi 2. Maka 6 ditambah 2, 8. 8 dikurangi 6, 2. 2 dibagi 2, 1. Maka dia untuk SO32- ini memiliki 1 PeB. Nah, maka dari sini kita tahu jawabannya adalah D. Nah, oke, kita lanjutkan saja ya. Bagaimana untuk SO42-? SO42- sama menggunakan rumus yang sama. Jumlah PeB sama dengan tadi S itu 6, elektron valensi atom pusatnya S ditambah 2. Tambah 2 dikurangi 4 dikali 2. Karena yang diikatnya 4 ya. Yang diikatnya 4. Karena satu atom O itu mengambil 2, maka dikali 2. Dibagi 2. Ini 6 plus 2, 8. 8 dikurangi 8, berarti 0. Nah, oke. Sampai sini mengerti ya. Semoga apa yang Kang Okim paparkan ini dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Okim akan bahas masih tentang pokok bahasan SPU dan model atom ya. Di sini ada soal seperti ini ya. Lalu dari inti pertanyaannya adalah sifat logam paling kuat. Nah, berarti ini kita berhubungan dengan sifat keperiodikan unsur. Ya, sifat keperiodikan unsur, yaitu tentang sifat logam. Ya, di mana sifat logam itu berbanding kebalik dengan jari-jari atom. Maaf. Di mana sifat logam ini berbanding lurus ya, mohon maaf. Berbanding lurus dengan jari-jari atom. Kita tahu kan SPU itu ada yang dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan ya. Dari atas ke bawah, maka ini sifat logamnya ini makin mengecil. Dari kiri ke kanan sama sifat logamnya juga semakin mengecil. Nah, ini alurnya. Jadi alur dari sifat keperiodikan unsur berdasarkan sifat logamnya. Jadi kalau kalian mengurutkan atom-atom yang ada di sini ya, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, maka sifat logamnya semakin mengecil. Sedangkan kalau ini yang paling kuat, maka ini kebalikan dari arah panah di sini ya, arah panah di sini. Oke, langsung aja ke soal. Di sini Q-nya 2S2, 2P2. Nah, sehingga ini Q ini ada di golongan keempat ya. Berarti kalau kita buat SPU ini golongan 1, A, ini golongan 2A, golongan 3A, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7, golongan 8 ya. Nah, ini. Maka Q itu ada di golongan keempat, maka Q di sini. Ya, berdasarkan dari mana golongan keempat? Nah, jumlah di sini. Ya, kalau dia berhenti pada orbital P, maka jumlah A elektron di P ditambahkan dengan jumlah elektron di S. 3S2, 3P1, maka ini golongan 3 R di sini. Ya.
golongan 5. Nah, maka T golongan 5. Ini golongan 7, X golongan 7, sedangkan Z golongan 8. Ya, ini Z. Nah, lalu pertanyaannya, sifat logam paling kuat. Nah, karena kita sudah punya patokannya seperti ini, maka yang paling kuat berarti dia dari kanan ke kiri. Mana yang paling kanan ke kiri? Berarti dari sini kan ya, langkahnya tuh dari kanan ke kiri. Maka R ini adalah ya unsur yang mempunyai sifat logam paling kuat. Maka jawabannya RB. Nah, ya. Paham sampai sini? Nah, oke, semoga apa yang Kang Hakim jelaskan ini dapat kalian mengerti.
Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kang Ukim. Kali ini masih bahas soal UTBK. Kalau melihat soalnya, ini soal tentang model atom dan SPU ya. Langsung aja baca soalnya. Unsur Ni dengan nomor atom 28 dan Cu nomor atomnya 29 dan Zn nomor atomnya 30 terletak pada satu perioda dalam sistem periodik unsur. Pada keadaan dasar, spesies yang semua elektronnya berpasangan dalam orbital adalah, berarti yang ditanyakan ini ya, semua elektronnya berpasangan dalam orbital. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus menguasai ilmu tentang konfigurasi elektron. Ya, dan konfigurasi elektronnya ini menggunakan model mekanika kuantum. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa model konfigurasi elektron itu ada dua ya. Yang pertama model Bohr dan yang kedua mekanika kuantum. Nah, untuk menjawab soal di sini kita gunakan mekanika kuantum. Di soal diketahui Ni ya, Ni 28. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Kita singkat aja ya, kita singkat menjadi Ar 18. Di sini 4s2. 18 tambah 2 berarti sisanya 8 ya. 8 itu masuk ke 3D8. Bisa ya ini konfigurasi elektron seperti ini. Kalau kalian belum bisa kalian cari-cari video Kang Okim yang lainnya yang mengenai tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron suatu atom. Ya, oke. Lalu kalau di option A ya, Ni-nya bermuatan. Kalau Ni bermuatan maka Ni 2+. Nah, harus diingat oleh kalian bahwa kalau unsur itu setelah kita konfigurasikan berhenti di orbital D ya, maka ketika dia bermuatan ya, bukan 3D-nya yang dikurangi ya, bermuatan positif seperti ini, berarti kan telah kehilangan elektron ya. Jadi jangan kalian kurangi yang di orbital 3D-nya. Kenapa? Karena lepas dan diterimanya elektron itu terjadi pada kulit terluar. Sehingga kulit terluar ini ada di posisi 4s. Ya, sehingga konfigurasi elektron untuk Ni2+ ini menjadi 3D8. Kemana 4s2-nya? Ya ini kan udah kehilangan dua-duanya. Ya, 4s-nya. Nah, lalu untuk Cu 29. Cu 29 maka Ar-nya 18, 4s2, 3d9. Nah, ini dan perlu diingat lagi ya. Cu, Ar, 4s2, 3d9 ini kalau konfigurasi ini tidak benar ya. Yang benar adalah 4s1, 3d10. Ya, ini yang benarnya seperti ini ya. Karena kenapa seperti ini? Karena pada orbital 3D itu atau orbital D lah ya, itu lebih senang setengah penuh atau penuh. Nah, makanya kamu perhatikan ya. Lalu bagaimana kalau Cu2+? Cu2+ ini Ar 18. Nah, karena 2+ dia melepaskan 2 elektron, maka yang di sini kan di S kan cuma 1. Ya. Berarti kan kurang 1 lagi, maka yang di sini juga karena ini -1, ini juga -1. Ya, maka di sini 3D9. Ya. Jadi untuk Zn, Zn itu 30. Nah, maka di sini Ar
18, 4s2, dan 3d 10. Lalu bagaimana? Apakah elektronnya berpasangan atau tidak? Maka dari setelah kita buatkan konfigurasinya, kita masukkan elektron terluarnya ya masukkan ke dalam diagram orbital ya. Cara pengisiannya kalian harus tahu kaidahan ya. Oke, dikasih contoh saja untuk 3D8, maka pengisian seperti ini. 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini ada 2 elektron yang masih tidak berpasangan. Lalu bagaimana untuk yang 9? Ya. Masih ada 1 yang tidak berpasangan ya di D. Lalu bagaimana untuk Ni? Ni ya. Ini sama ya, ini sama dengan ini ya. Gitu. Kalau 4S ini karena ini maksimalnya 2, berarti sini sudah berpasangan ya. Nah, ini, makanya ini yang belum berpasangan ada di sini. 5, 6, 7, 8 ya. Sehingga ini ada 2 yang belum tidak berpasangan juga. Kalau yang ini, kalau yang Cu yang tidak berpasangannya di sini di 4S ya. 4S itu maksimal 2. Ini kan cuma baru diisi 1. Sehingga di sini ada yang tidak berpasangan. Di Zn ini berarti yang 4S-nya sudah berpasangan, yang D-nya juga ya sudah berpasangan ya. Nah, ini berarti semua elektronnya untuk yang Zn sudah berpasangan. Berarti jawaban untuk soal ini adalah C. Oke, semoga apa yang Kang Ukim paparkan ini dapat kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.